10 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sejauh ini diperkirakan setengah penduduk Indonesia pernah mengalami gangguan kesehatan mental. Kira-kira seberapa sehat sih mental kamu sekarang? Dan bagaimana membuat diri kita tidak terkena gangguan kesehatan mental? Yuk kita bahas. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, dan sosial yang nantinya akan mempengaruhi cara berpikir. Gangguan kesehatan mental ini kerap kali terjadi pada generasi muda, terutama pada remaja yang baru beranjak dewasa. Berdasarkan survei Populix terhadap 1.005 laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 54 tahun di Indonesia pada tahun 2022, gejala gangguan kesehatan mental yang paling sering dialami yakni 26% perubahan suasana hati yang cepat atau mood swing. Lalu perubahan kualitas tidur atau nafsu makan sebanyak 19%. Sementara itu kelelahan yang parah 19%, ketakutan dan kecemasan berlebihan 18%, dan sebanyak 8% karena bingung, lupa, marah, dan mudah tersinggung. Kalau dulu pernah sebelumnya ke dokter dulu, karena sempat ada pikiran yang kayak ngeganggu gitu, ujung-ujungnya ke fisik, jadi gatal-gatal atau apa. Terus kata, waktu itu mas konsulnya ke psikolog atau ke psikiater? Enggak, dulu aku baru ke dokter doang. Ada cuman ya. Tapi masih dalam batas wajar lah, ya. Biasanya kalau lagi ngerasa beda sama biasanya tuh ngapain? Aku menyendiri. Tidur kalau aku tidur. Aku nggak megang HP seharian, kayak apa ya? Biasanya tuh kayak kalau pengen nangis aja gitu. Sebenarnya saya paham kalau yang menyelesaikan diri saya sendiri, jadi lebih ke saya pengen dapat inputan aja kalau misalkan dari psikolog, menurut psikolog baiknya kayak gimana, lebih ke itu. Sebagian dari mereka pun masih belum tahu bahwa ada beberapa gangguan mental yang sering tidak disadari. Salah satunya eating disorder atau gangguan makan menjadi salah satu gangguan mental yang jarang disadari padahal sering dikeluhkan. Ini merupakan kondisi serius terkait perilaku makan terus-menerus yang berdampak negatif pada kesehatan fisik serta emosi. Jika kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk atau tidur-tiduran tanpa melakukan apapun, ini juga bisa menimbulkan risiko gangguan mental. Oleh karena itu, mulai sekarang buatlah dirimu aktif melakukan kegiatan fisik. Terlalu sering memendam emosi juga sangat tidak baik bagi kesehatan mental loh. Seseorang yang sering memendam emosi akan lebih berisiko mengalami depresi dan kesehatan mental lainnya. Yang perlu diingat, setiap orang pasti memiliki kekurangan. Meskipun memiliki kekurangan, bukan berarti kamu harus merasa rendah dan tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Apalagi jika kamu selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Berdasarkan data survei Populix, cara mengatasi gejala gangguan kesehatan mental diantaranya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan sebanyak 73%. Kedua, menjaga kecukupan tidur dan istirahat 55%, dan 46% memilih rekreasi. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah memberikan support. Oke. Kita harus memberikan support kepada mereka, memberikan perhatian dan kemudian membantu untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Itu dengan perhatian yang pantas ya, bukan mengolok-olok. Yang tidak harus kita lakukan itu adalah kita itu mengarahkan mereka mengikuti cara berpikir kita, karena setiap orang berbeda. Misalnya orang seperti tadi ya, patah hati ya kan, ditinggal pacar atau putus. Nah, kemudian kita bilang begini, padahal maksud kita support. Ngapain sih dipikirin cewek seperti itu, cowok seperti itu? Udah lupakan aja. Itu kan kita yang ngomong begitu kan. Seringkali kita begitu bicara ke teman atau ke orang yang kita anggap dekat lah untuk memberikan support kan. Nah, itu justru sesuatu yang kontradiktif. Karena orang yang mengalaminya itu bukan kita. Jadi sebaiknya kita menyampaikan itu, ya kita bilang, ya kalau dia memang meninggalkan kamu, menurut kamu yang terbaik apa? Tetap mereka itu yang harus mengambil keputusan, bukan kita. Kita hanya membuka cara pikirnya. Tapi kita tidak memberikan arahan kemana mereka harus melaksanakannya. Hal seperti itulah yang bisa kita lakukan untuk orang dengan gangguan mental.